Oke. Oke, kita akan langsung untuk melihat bagaimana time frame satu hari ya untuk Aster, seperti apa kondisi dan price action ya. Short term akan ada kenaikan, naiknya jebakan jir. Oke ya, Aster. Nah, sebenarnya secara kasar ya, secara kasarnya sebenarnya ya. Ini Aster itu pola-pola W yang kebentuk cuy. W. Gini nih, kasarnya kan gini dia tuh. Oh, ngantuk banget cuy. Hmm, Gini kan kasarnya dia. Ya, jadi pola-pola seperti itu sebenarnya Aster ya. Yang gue lihat sih seperti itu. Cuma kenapa sekarang kok dia turun naik turun naik turun ya? Ya karena memang udah polanya kayak gitu men sebenarnya. Jadi Aster ini rawan sekali ya untuk di pump sebenarnya, rawan sekali untuk di pump nih ya. Jadi ini udah terlihat kok polanya itu udah kelihatan banget gitu. Jadi dia akan sepertinya akan ada kenaikan, tapi dia butuh di pump dam dulu nih di RRS ini. Jadi dia kayak mau ngebentuk base dulu gitu loh cuy. Ya ini lu bisa perhatikan tanda panah yang gue buat tuh. Ya kita lihat aja tuh history di tanggal 13 Oktober sampai di tanggal 3 November kita bisa melihat ya history marketnya seperti apa ketika dia udah menyentuh bagian support. Ini udah support men. Ya, kan terlihat banget ya ada dua shadow di sini. Ini udah support. Nah, ini proses untuk dia naik ke atas ya, untuk dia naik ke atas ya. Ini kan ini nih di pump dam gitu ya di sini ya. Ini juga sama. Kemungkinan akan di situ. Nah, mungkin untuk target kenaikan Aster ya, target kenaikan Aster untuk apa namanya? Untuk short term ya, untuk jangka pendeknya, gue akan targetin di EMA crossnya sih. Ya, biasanya dia akan nyentuh di situ tuh. EMA crossnya Aster itu ada di sekitar $1 lagi. Ya, makanya kemarin kan dia nyentuh di $1, agak melambat, habis itu kebanting lagi ya kan. Ini untuk target short termnya sih ya di $1. Untuk agak long mungkin di 1,2 lagi bisa jadi. Tapi ini butuh dibanting lagi ya, dibanting gitu. Tapi kita lihat aja deh sebentar, kita akan cek apakah ini memungkinkan akan naik dulu atau gimana bang. Untuk long sebenarnya ini akan bisa memicu kenaikan ya. Tapi kita butuh katalis untuk itu, untuk market crypto ya. Kita butuh katalis. Nah yang kita lihat secara persentase untuk volume transaksinya itu down, terjun ya teman. Nah, kita butuh di sini tuh katalis yang bisa memicu demand ya untuk market Aster tuh di sini. Ya, jadi ya siapa tahu ya habis ini akhir tahun akan diturunin dulu market, setelah turun dia akan di pump gini kan bisa jadi. Ya, makanya justru ini adalah momen sebenarnya ya, momen dimana ketika nanti ada turun market ya siap-siap aja berbondong-bondong untuk kita buy ya. Nah, kalau kita cek stok RSI-nya kemungkinan ini akan ada untuk turun dulu ya untuk Aster, untuk short term-nya akan ada turun sepertinya. Nih. Kata lu tadi naik, ya naik. Jadi untuk proses kenaikannya dia akan dibanting-banting dulu, men. Ya. Nih. Ini akan ada turun nih time frame 1 hari nih. Masih ada chance untuk turun. Jadi masih di situ-situ aja ya gue pikir ya, sebentar. Targetnya berapa, Bang? Ya nanti kita akan coba cek dulu ya. Kita akan coba cek dulu. Untuk time frame 4 jam ini seperti apa? Sebentar. Oke. Aster ya. Ini kita bicara scalping ya, bukan time frame 1 hari. Kalau tadi kita bicara time frame 1 hari. Kalau untuk time frame buat scalping ya, time frame 4 jam, sebentar gua akan lihat demandnya seperti apa. Wih, kecil banget, cu. Kacau ya. Demandnya kecil banget tuh, nggak ada loh. Ya mungkin besok ya, mungkin. Ini yang gue lihat nih, kalian fokus di kotak hijau yang gue kasih ya. Ini belum ada demand sama sekali yang gue lihat. Stok RSI nya, woi mantep stok RSI nya ya.
Gue pikir untuk short term sama ya. Ini untuk short term Aster memungkinkan naik ya. Tapi ini bukan suatu kenaikan yang besar-besar banget, enggak sih. Ya. Tapi ini akan ada potensi naik untuk Aster. Time frame 4 jam. Ya, kemungkinan dia akan ngebidik level 1 di ini nih, teman ya. Di 9 berapa nih? Ya di 99 lah ya. Dia akan ngebidik level 99 sampai $1 itulah. Ya, jadi dia ngebidik level ini nih. $1 ya, ngebidik 99. Nah, ini 99. Ada potensi kenaikan Aster itu naik 4 sampai 5% lah dari harga sekarang. Itu potensinya Aster. Naik 4 sampai 5% dari harga sekarang untuk short term ya. Yang gue lihat seperti itu sih. Jadi ini ada chance gini nih untuk time frame 4 jam ya. Ini untuk scalping. Nah, gini teman. Ya, ini ada chance untuk naik 4 sampai 5%-an lah. Nah, ini. Ya, target maksimal untuk ini ya time frame 1 hari kita ngebidik $1. Tapi untuk short term gue pikir ini akan ngarah di 0,99. Ini untuk short term. Jadi artinya ada kesempatan Aster ini akan ada kenaikan sebesar 4,84% ya, atau 5% lah, 4 sampai 5% itu. Ya, jadi kalau misalkan lu sekarang buy ya no problem untuk scalping ya, ya. Kalau udah nyampe target di 0,99 ya udah TP aja. Gue pikir dia akan ngarah di ini nih, ya makrosnya ini nih, hijau ini. Jadi itu ya teman. Oke, udah kejawab ya. Mudah-mudahan ini bisa ngejawab nih dari pertanyaan Mas Suhendri ya. Dengan kita target di 0,99 sampai di 1,077 ya untuk target Aster. Oke teman, karena ini sudah 1 jam dan tadi udah alhamdulillah ya udah kelihatan semua ya. Malam ini modeng belum nih. Ini ngopi sambil ngudut bang katanya. Wah, mantep ya. Oke, karena ini masih sisa ya. Tadi dari Mas Orif Riflan ini masih hadir ya. Kita akan coba cek modeng nih. Ya, waktunya masih ada kok. Kirain udah nggak ada yang request. Sebentar, modeng. Wih, modeng naik parah ya cuy.